Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya beb. Terutama kita itu harus banyak minum air putih setiap hari, jangan sampai kurang. Nah, lalu kita harus olahraga dan berjemur di pagi hari. Nah, jadi kali ini aku mau share perbedaan antara menyusui anak dan menyusui suami. Nah, perbedaannya itu letaknya di mana ya, Beb? Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di-skip, oke? Nah, jadi buat kalian nih para wanita, banyak nih para suami itu penasaran ya, Beb ya. Kalau kita wanita tuh nyusu anak tuh kira-kira ada bedanya nggak dengan nyusui suami gitu ya beb ya. Nah, kebanyakan tuh mungkin pria berpikir bahwa kita kalau netein anak itu kayaknya kita itu seperti terangsang gitu. Nah, itu bener apa enggak ya beb ya, hal yang seperti itu. Nah, jadi yang terjadi itu seperti ini beb. Awalnya itu kan menyusui. Nah, jadi kalau kita itu menyusui anak, nah itu biasa aja, nggak ada berasa apa-apa gitu beb. Jadi yang kalian berpikir kalau kita tuh terangsang gitu kalau diisap sama anak kita, nah itu nggak ada sama sekali di pikiran kita dan di hati kita. Jadi kita ngerasa tuh biasa gitu beb, nggak ada yang aneh-aneh gitu di pikiran kita. Paling yang kita rasakan itu adalah bagian gunung kembar kita itu dikenyot-kenyot sama anak gitu ya, diisap-isap, terus ada kadang digigit-gigitnya gitu ya, pentilnya tuh beb. Jadi nggak ada rasa nyentrum-nyentrumnya, maksudnya nyentrum gini loh beb. Kalau kita tuh kan kalau netein pasangan kita tuh kan kayak nyentrum gitu beb ya, kayak langsung kayak ke jantung gitu ya beb ya, kayak ada sesuatu gitu nyentrumannya. Nah, kalau netein anak nggak ada kayak gitu ya beb ya. Nah, kalau yang perbedaan suami yang seperti ini. Nah, kalau kita netein suami itu rasanya itu beda. Yang jelas kalau kita netein pasangan kita, suami, nah itu ada rasa nafsu ya beb ya. Jadi kita itu udah mulai terangsang, udah mulai naik gitu gairahnya. Nah, kenapa kok bisa udah mulai timbul ya beb? Karena bagian payudara itu adalah letak sensitif di tubuh wanita ya beb. Kenapa sih seorang istri itu bisa terangsang, bisa naik gitu gairahnya kalau suaminya netek? Karena suaminya itu kalau netek beb, tangannya itu merabanya itu kemana-mana gitu. Nah, terus cara ngisapnya itu juga beda ya beb ya, nggak sama seperti anak-anak. Nah, kalau suami itu cara ngisapnya itu beda dengan anak-anak deh. Nah, makanya dia mulai. Nah, lalu beb itu bisa membuat bulu kuduk istri itu bisa merinding ya beb. Nah, apalagi misalnya nih kalau itu tipe istri yang geli gitu ya beb ya. Nah, itu bisa membuat kegelian yang teramat sangat ya beb ya kalau suaminya netek gitu. Dan lalu juga bisa membuat tubuh istri itu menjadi kejang-kejang ya beb. Nah, jadi rasanya itu kemana-mana gitu, susah untuk diungkapkan. Nah, jadi aku mau garis besar di sini. Yang ku maksud kejang-kejang itu bukan kayak kejang-kejang kayak sawan gitu ya beb ya. Jadi bukan kejang-kejang kayak gitu. Kalau ini beb, kejang-kejang kayak naan, yang jelas ya beb ya, paham ya. Nah, jadi makanya beb, seorang istri itu kalau suaminya netek, nah makanya nafsunya naik, gairahnya naik. Tangan suami itu karena dia merambat kemana-mana, bisa merambat ke bawah, pertama paling
bagian perut ya Beb ya, pusar kita dimain-mainin, diuel-uelin. Nah terus bisa bagian ke bawah lagi, di area vagi dimainin gitu Beb ya, diobok-obok sama dia. Nah kalau udah kayak gitu gimana nggak membuat seorang istri itu bisa kejang-kejang gitu ya Beb ya, bisa naik nafsunya, gairahnya. Ya jelas saja semua itu bisa terjadi ya Beb ya, karena itu tadi fungsi tangannya itu udah kemana-mana, cara hisapnya juga beda gitu. Nah jadi udah bikin cenak-cenut lah ya Beb ya, baik cenak-cenut di area lubang buaya dan cenak-cenut sama tubuh wanitanya. Nah jadi kurang lebih itu dulu konten aku ya Beb ya, semoga kalian paham. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Thank you ya Beb.